mengatakan bahwa selain prioritas pembangunan IKN, AHY juga mengatakan pembangunan yang lain yang paling penting adalah merupakan keselamatan warga Jakarta, khususnya di Pantura, di mana akan dibuatkan tanggul raksasa. Dan inilah pernyataan daripada AHY terkait daripada biaya yang telah ditanggung oleh pemerintah untuk pembangunan tanggul raksasa. Rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan. Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dan kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas saya sebagai infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Kami juga tadi membahas beberapa proyek lainnya yang juga sangat penting. Kita harus semakin serius untuk memikirkan keselamatan dan juga masa depan masyarakat kita yang berada, yang tinggal di pesisir utara Jawa, tapi fokus pada pesisir utara Jakarta. Kita tahu ancaman terhadap saudara-saudara kita dari terjadinya banjir rob dan lain sebagainya, ini perlu mitigasi secara serius dan langkah-langkah pembangunan infrastruktur seperti tanggul, pantai, dan juga pada saatnya karena memang sangat diperlukan, raksasa juga ini diharapkan menjadi prioritas. Inilah beberapa penyampaian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya pembangunan infrastruktur lain akan dilakukan secara bersamaan, tentu ada prioritas. Itulah pernyataan daripada Menko Infrastruktur Bapak AHY, dan yang prioritas adalah merupakan tanggul raksasa. Sebelumnya saat menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah menginginkan akan membangun tanggul raksasa atau Giant Seawall untuk warga di Jakarta dan Pantura dikarenakan untuk keselamatan hidup mereka. Dan inilah pidato Prabowo Subianto. Selihat kehidupan rakyat, Prabowo dorong pembangunan tanggul laut raksasa. Dari mulai 2014 sampai sekarang, kalau saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan tidurnya, di ruangan makannya, itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Membuat saya bertanya kepada pemimpin politik, bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera. Karena ini sama sekali tidak bisa kita terima. Sila sebagai negara, sebagai pemimpin ASEAN, sebagai yang kita harapkan menjadi pemimpin selatan, pemimpin non-blok, ini seharusnya kita tidak boleh. Karena itu saya menugas Universitas Pertahanan yang berada di bawah untuk melakukan pengkajian apa yang bisa dilakukan segera dan sebagainya. Dan tentunya kita kembali bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah konsep Giant Seawall ini. Makanya dengan demikian saya ajak bicara rekan-rekan saya dalam Kabinet Indonesia Maju, Menko Perekonomian terutama, Menteri BUMN dan beberapa pemimpin lain, dan kita sepakat untuk kita mengangkat kembali gagasan Giant Seawall ini supaya menjadi fokus. Miris lihat ke Itulah tadi pernyataan Prabowo Subianto pada saat menjadi Menhan, di mana akan memprioritaskan Giant Seawall untuk keselamatan Jakarta dan masyarakat Pantura. Sebelumnya Rano Karno dan Anies Baswedan menolak pada pembangunan Giant Seawall. Ya, Rano Karno mengatakan jangan muluk-muluk terkait apa yang dinamakan Giant Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih,
Saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mungkin, makanya kita lihat deh, Ancol, pasti jembatan jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi, mau kemana? Nah sih, padat kan, masih ada kali yang bisa udah atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa, saya terima kasih Bang Yos, busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck. Jakarta ini kalau malam dan juta, siang pagi itu 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar, ini distribusi. Itulah pernyataan Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Jakarta yang mengatakan tidak akan muluk-muluk bangun seawall. Dia cukup masalah banjir sama macet saja, demikian katanya. Sebelumnya Anies juga mengatakan bahwa agar air jangan dialirkan keluar karena akan membuat banjir. Itulah pernyataan Anies Baswedan yang bikin air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh, nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan, sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita, apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang, sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Dan Anies juga tidak setuju apabila air-air itu dialirkan ke laut begitu ya. Saat Kang Ibul bin Gedabrus masih kasih solusi cara mengatasi banjirop Jakarta, omon-omon yang selalu berubah-ubah seperti bunglon. Dan inilah pidato Anies Baswedan. Kita dengarkan sama-sama. Aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, bisa sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jeti, Gubernur Jakarta. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Berkali-kali Anies juga mengatakan bahwa jangan mengirim air ke luar begitu ya. Dan dia telah mau jadi gubernur dan dia program mengenai dari gorong-gorong sumur resapan telah dibangun, namun demikian Jakarta masih air hujan yang turun di kawasan ini tidak keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada genangan air, kita harus menjawab pertanyaan sederhana. Apakah kantor